Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom Pak. Suara ya, oke. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh dapat kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kalau kita berdoa, harapan besar kita adalah bahwa semua apa yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan. Dan itulah harapan kita semua. Ya. Tapi kita hari ini akan belajar dengan satu tema, yaitu jika Tuhan selalu menjawab semua doa-doa kita, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu saya ajak untuk Bapak Ibu untuk membuka Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Alfi bisa bacakan? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Sudah cukup. Lalu bersemangat kau ya. Oke. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ada sebuah cerita di kalangan orang-orang Yunani, yaitu mitologi Yunani, tentang seorang Dewi Fajar yang bernama Aurora yang sedang jatuh cinta kepada seorang anak muda yang tinggal di bumi. Anak muda ini bernama Titonus. Karena dia merindukan untuk menjadikan anak muda di bumi itu, yaitu Titonus, untuk menjadi suaminya. Kerinduan itu dia ungkapkan di dalam doa, lalu dia pergi menghadap kepada dewa Zeus, yaitu dewa segala dewa. Lalu Zeus bertanya, ada apa geranganmu datang ke tempat ini, Dewi Fajar? Dewi Fajar katakan, aku sedang jatuh cinta, dewa Zeus, kepada seorang anak muda yang tinggal di bumi yang bernama Titonus. Aku ingin menjadikan dia sebagai suamiku, dan aku memohon kepadamu kiranya kabulkanlah doa-doaku. Lalu Zeus katakan, apa yang kamu minta? Aku akan kabulkan semua doa-doamu pada hari ini. Lalu Aurora memohon kepada Zeus, kiranya berkatilah Titonus yang kelak akan menjadi suamiku itu, supaya umurnya panjang selama-lamanya, sehingga boleh hidup bersama dengan aku, mendampingi aku, dan hidupku menjadi bahagia selama-lamanya dengan dia. Lalu Dewa Zeus katakan, oke, aku kabulkan doamu ini hari ini, dan silakan kamu pergi ke bumi untuk menikah dengan Titonus. Lalu Aurora pergi meninggalkan tata Zeus, dan pada saat itu dia pergi ke bumi dan bertemu dengan Titonus. Dan pada saat itu mulailah mereka menikah. Karena Titonus di sini adalah seorang yang ganteng sekali, gagah perkasa, sehingga hal itu memikat hati daripada Aurora.
Masa berganti masa, tahun berganti tahun. Titonus yang ganteng itu, yang gagah perkasa itu, mulai mengalami sebuah perubahan-perubahan yang tidak pernah terpikirkan oleh Aurora. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat Titonus sudah mulai tua karena bertambahnya usia, dia mulai mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, wajahnya nggak ganteng seperti dulu lagi. Kekuatannya mulai berkurang, dan lain sebagainya. Dia menjadi rapuh karena semakin tua. Kondisi Titonus itu menjadikan Aurora kesulitan, menyusahkan dirinya, karena dia harus merawat Titonus, harus menjaganya, memeliharanya dengan baik. Dan di situ, dalam keadaan yang rapuh, yang sakit, dalam keadaan yang menderita yang dialami Titonus itu, Aurora juga mengalami kesusahan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Aurora memohon doanya, yaitu supaya Titonus hidup selama-lamanya. Dia berharap supaya bahagia hidup bersama dengan dia. Itu doanya Aurora itu. Jadi dalam keadaan yang sudah tua, sakit-sakitan, rapuh, tapi sayangnya di situ dia nggak bisa mati. Jadi Titonus ini mengalami sakit penyakit yang parah, tetapi dia nggak bisa mati. Kenapa demikian? Karena itu hasil daripada doa Aurora. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba andai kata Aurora pada saat itu berdoa, memohon kepada Zeus, Zeus berkatilah Titonus supaya tetap awet muda. Mungkin ceritanya lain, kan gitu kan. Tapi saat itu dia memohon supaya Dewa Zeus memberkati Titonus untuk hidup selama-lamanya. Dan akhirnya doa itu terjawab. Hidup selama-lamanya dalam keadaan sakit-sakitan, rapuh, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Aurora menjadi dewi yang paling menderita karena disibukkan dengan penderitaan suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang karena keterbatasan kita untuk mengetahui hal itu. Maka di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, di situ dengan jelas sekali kamu berdoa juga. Kamu sudah berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Puji Tuhan, bahwa tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita tidak seperti Zeus. Tuhan kita berbeda dengan Zeus. Kalau Zeus tidak memahami tentang masa yang akan datang. Tetapi Tuhan kita memahami masa yang akan datang tentang hidup kita sebelum kita mengetahui hal itu. Maka daripada itu, tentunya harapan kita ketika kita berdoa, kita merindukan, kita mengharapkan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi baiknya adalah dari Tuhan, bahwa setiap doa kita enggak semuanya dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena banyak hal, doa yang kita buat sama seperti apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus ini. Kamu sudah berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Apa alasannya salah berdoa di sini? Dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, sebab yang kamu minta, kamu doakan itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dengan jelas di sini, ada orang berdoa, tetapi doa yang disampaikan, keinginan yang disampaikan, kemauan yang disampaikan kepada Tuhan adalah keinginan pribadi yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Maka daripada itu, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan, tentunya sebagai orang tua yang baik, tidak semua akan yang kita minta pasti dituruti. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita jikalau apa yang kita doakan selaras dengan kehendaknya. Kalau anak saya usia 8 tahun, 9 tahun, kelas 4. Lalu dia bilang seperti ini, "Pak, pensilku habis, Pak." Sudah nggak banyak tanya saya langsung pergi ke toko. Kenapa? Karena itu selaras dengan kehendak saya. Kehendak saya, kamu itu tugasmu belajar. Kebutuhanmu termasuk pensil di dalamnya. Maka saya kasih itu. Tapi kalau coba usia 9 tahun, Pak, belikan sepeda motor, Pak. Biar aku bisa keliling Surabaya, Pak. Otakmu di mana? Apa yang kau minta itu nggak sesuai dan tidak kau mengerti apa yang kau minta itu. Tidak mungkin saya akan kabulkan itu doa seperti itu atau permintaan seperti itu. Kenapa? Karena nggak selaras dengan kehendak saya. Iya kan? Jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi orang seperti ini tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan, tetapi maunya sendiri. Supaya keinginannya, kemauannya dituruti. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita merenungkan, kadangkala banyak juga kesalahan-kesalahan dalam doa yang kita buat kepada Tuhan sehingga sadar atau tidak sadar kita sedang mendikte Tuhan. Seolah-olah kita lebih paham tentang hidup kita ke depan daripada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, biarlah semuanya itu kehendak-Mu yang jadi Bapa. Artinya apa? Menyerahkan secara total. Jadi orang yang memahami tentang Allah harus memahami tentang kedaulatannya yang penuh atas hidup kita. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, haruslah kita selaras dengan kemauan Tuhan. Bukan suka-suka kita meminta semaunya sendiri. Maka di sini katakan, kamu nggak dapat apa-apa, kendati pun kamu berdoa. Karena semuanya itu hanya fokus pada dirimu sendiri. Fokus pada dirimu sendiri. Ya. Jadi doa yang seperti inilah, ya, Tuhan tidak memperhitungkan. Dan puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Dan tidak semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Coba seandainya Tuhan kita seperti Dewa Zeus, betapa celakanya kita ini. Karena kita sering berdoa dan kita nggak ngerti ke depan kita seperti apa. Lalu kalau Tuhan kita seperti Dewa Zeus, nggak ngerti juga nasib ke depan kita seperti apa, langkah kita ke depan seperti apa. Lalu dikabulkan doa-doa kita, justru membuat hidup kita celaka. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Tahu persis, mengenal siapakah diri kita, dan juga Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Maka, mari kita selaraskan
Mari kita selaraskan kehendak kita untuk tunduk pada kehendak-Nya, supaya apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kemauan dan keinginan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi hari ini Tuhan memperkenan kami untuk boleh menghadap kepada Tuhan, menaikkan segala doa kami kepada Tuhan, menaikkan segala pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu hari ini membekali kami untuk melangkah di hari ini di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, supaya hari ini kami tidak berbuat dosa di mata Tuhan. Jaga pikiran kami, jaga lidah bibir kami, jaga sikap hati kami, supaya semua totalitas hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kegiatan kami, pelayanan kami, Tuhan kiranya sertai, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Shalom, Pak. Salam selamat pagi. Terima kasih. Pagi, Pak Teguh. Terima kasih. Selamat pagi semua. Bye.